Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada siswa-siswi MAN 2 Ciamis, khususnya kelas 12 dalam pelajaran sejarah Indonesia. Bapak doakan mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera lahir dan batin. Kembali dengan Pak Darja dalam pelajaran sejarah Indonesia, dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari materi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal. Adapun tujuannya adalah menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Kemudian menganalisis sistem kepartaian yang berlangsung pada masa demokrasi parlementer. Selanjutnya membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa demokrasi parlementer dengan pemilu pada masa reformasi dan menjelaskan kebijakan serta sistem ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Kita mulai dari pengertian demokrasi. Adalah suatu sistem pemerintahan dengan rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi sendiri pertama kali diterapkan di Yunani, tepatnya di kota Athena atau negara kota Athena. Demokrasi sendiri menganut prinsip trias politika. Masih ingat trias politika? Artinya pola kekuasaannya menganut 3 sistem kekuasaan atau 3 pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan pola check and balances. Artinya ada kontrol dan keseimbangan kekuasaan. Kemudian demokrasi pada penerapannya dalam sistem politik Indonesia pernah dilaksanakan demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada materi kali ini kita akan membagi dengan tahapan pertama, masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal. Demokrasi masa awal kemerdekaan atau disebut juga demokrasi masa perjuangan antara tahun 1945 sampai 1950. Kabinet presidensial 4 September sampai 14 November 1945. Untuk menghindari absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Kemudian pada 3 November 1945 pembentukan partai-partai politik. Kemudian 14 November 1945 perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kabinet Republik Indonesia tepatnya 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946. Kedatangan marinir Belanda di Pelabuhan Tanjung Priuk pada 30 Desember 1945. Memindahkan pusat pemerintahan sementara ke Yogyakarta pada 14 November 1946. Politik perundingan yang dijalankan pemerintahan Republik Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari semua golongan. Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Berikut kabinet demokrasi masa perjuangan. Kabinet Syahrir II, Kabinet Syahrir III, Kabinet Amir Syarifuddin, Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Amir Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, PDRI di bawah pimpinan Syafruddin Prawijnegara, dan Kabinet Hatta II. Beberapa peristiwa penting dalam demokrasi masa perjuangan. Kondisi politik ketika itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman Jepang dan konflik di dalam negeri.
tentara Belanda menguasai Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Para pemimpin pemerintahan ditangkap, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit Tinggi di bawah pimpinan Syafruddin Pranegara. 9 sampai 21 Januari 1950 dibentuk Kabinet ke-9 yang dipimpin oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo. Kabinet ini sering disebut dengan Kabinet Peralihan. Kabinet ini dibentuk dan mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat menjadi Kabinet RIS pada 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950. Kabinet Nasir September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi dan PSI dan mendudukan Muhammad Nasir sebagai menteri. Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian kita beralih kepada masa demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai 1959. Yang akan kita pelajari beberapa kabinet. Itu Kabinet Sukiman tahun 1951 sampai 1952. Kabinet ini didukung oleh koalisi Masyumi dan PNI. Kegagalan Kabinet Sukiman dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Kemudian kita pelajari Kabinet Wilopo April 1952 sampai dengan Juni 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri dengan kembali didukung oleh PNI dan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Kabinet Ali Sastrowijoyo September 1950 sampai Maret 1951. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri. Kabinet Burhanuddin Harahap pada Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet Burhanuddin Harahap tidak dapat bertahan lebih lama setelah NU menarik dukungan pada Januari 1956. Kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal. Sumitro Djoyohadikusumo berhasil merancang gerakan Benteng. Gerakan Benteng didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng berjalan selama 3 tahun 1950 sampai 1953. Hasilnya lebih dari 700 usaha pribumi memperoleh bantuan kredit dari program ini. Program Benteng dinilai gagal karena salah sasaran dan menimbulkan istilah perusahaan Alibaba. Kata Ali yaitu para pengusaha pribumi, sedangkan Baba adalah etnis Tionghoa atau China.